hu ahad, hu ahad. Wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah
salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi'adadil makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jamil muslimin wa tufariju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji bi adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilah wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tukawwina biha linufusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asrari wal aswa'i wa darai wal balai wa hamajatis sayatin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi khalqillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul-Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah menghilangkan segala kesusahan dan kesempitan kita melewati saluran beliau. Mudah-mudahan harum diri kita, harum ruh kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita dikembalikan kelak sesuai ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jalla dalam ridho dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Al-Gunyah, dalam Gunyah ini artinya kecukupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa itu? Tentang kisah bagaimana mengingat Allah. Nah, kita kembali lagi masalah zikir lagi, ya kelak, supaya apa? Supaya benar-benar kita lakukan, kita laksanakan dalam hidup sehari-hari. Wakila
Wa min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam perkataan Nabi, wa fi qauli hadis qudsi ya, dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, hadis qudsi itu ada hadis itu dua istilah ya. Hadis nabawi, ada lagi hadis qudsi. Hadis nabawi itu hadis yang isinya, lapasnya, isinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan beliau ataukah perbuatan beliau atau ketetapan beliau. Itu hadis. Contoh, kalau hadis perkataan sering mendengar. Hadis bersifat perbuatan pernah dengar juga pianlah. Nah, contoh hadis perbuatan Nabi sholat, shollu kama ra'aitumuni usalli, itu dua tuh hadis lisannya ada. Kemudian turutilah aku Yusidin bagaimana aku mengerjakan sholat. Kalau ketetapannya, contoh sahabat sholat 2 rakaat sebelum maghrib, qabliyah maghrib. Nabi tidak ada mencontohkan, tapi ada sahabat mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Lalu Rasulullah membenarkan saja, maka itu disebut dengan ketetapan. Jadi kita dalam agama ini ada yang tidak diamalkan Nabi, kita mengamalkan, boleh, bagus itu. Contohnya itu sahabat sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Apalagi sholat tarawih. Nabi itu pernah mengerjakan 2 malam saja. Dalam hadis sahih Muslim, 2 malam mengerjakan sholat tarawih. Sisanya sidin di rumah. Tidak tahu berapa sidin mengerjakan atau tidak ada yang tahunya. Nah, sisanya sahabat mengerjakan. Jadi jangan berpikiran segala sesuatu harus berdasarkan apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Kalau tidak diperbuat oleh Rasulullah, maka tidak boleh. Nah, ini salah nih, hati-hati. Ini sholat tarawih itu contohnya, ya kah? Tidak ada dicontohkan Rasulullah bagaimana sholatnya. Mengerjakan sebulan penuh, kita sebulan enggak? Nah, enggak ada Rasulullah mengerjakan lah. Enggak ada. Apalagi zakat mal, zakat perdagangan pernah lah Rasulullah? Enggak pernah. Karena Rasulullah setelah kewajiban zakat tidak pernah lagi berdagang. Apalagi tidak pernah sidin. Enggak pernah zakat, apalagi selain zakat perdagangan, zakat pertanian enggak pernah juga sidin yaumah hasadihi. Tidak ada, Bang. Jadi Rasulullah tidak pernah jadi orang tamban. Kenapa orang tamban kan bertani, Rasulullah tidak bertani ya lah. Nah, tidak pernah jadi orang tamban sih, ya kah? Nah, ini supaya memahamilah, supaya kita memahami dalam agama itu kayak apa. Ya lah. Nah, kita ini ada juga yang dikerjakan Rasulullah tidak dikerjakan oleh kita. Banyak apa? Rasulullah itu dari bangun tidur sampai tidurnya, nah, bayangkan sampai tidur selalu mengingat Allah. Kawal umat Islam mengikuti. Nah, berarti tidak ada yang mengikuti Rasulullahnya, ya lah. Nah, kalau benar-benar ingin mengikuti Rasulullah, ikuti juga zikir beliau dari bangun tidur sampai mau tidur, sampai tidurnya ingat Allah. Nah, yuk, kawa ada. Nah, kawa, mudah-mudahan kita kawa. Nah, ini salah satu hadis yang Nabi menyuruh kita untuk selalu mengingat Allah. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Oh, yang kedua adalah hadis qudsi lah. Nah, belum benar. Yang kedua hadis qudsi ialah firman Allah yang tidak disebut di dalam Al-Qur'an. Ya kah? Nah, yang lapasnya diucapkan Nabi tapi isinya dari Allah azza wa jalla langsung. Anna inda zoni abdi bi, ujar Tuhan, aku menurut persangkaan hambaku. Fal yajun bi masya'a, maka bersangka baiklah kepadaku, masya'a, sekehendak kalian apa yang menjadi kehendakku. Artinya hati-hati bersangka dengan Allah ini. Wa ana ma'ahu ijajakarani, dan aku selalu bersama orang yang mengingatku. Jadi kalau kita ingin selamat, supaya Allah memperhatikan kita, berarti kita harus zikrullah. Ya lah, zikirnya kayak apa dulu caranya? Ada zikir lisan, di hati bisa. Nah, paman jakorani pin nafsi. Nah, ini bahasa nafsan nih. Barang siapa yang mengingatku pin nafsi dalam dirinya, jakartuhu pin nafsi, aku juga mengingat dalam diriku. No, kayak apa tuh?
Barang siapa yang mengingatku dalam dirinya, aku pun mengingatnya dalam diriku. Seandaikan Tuhan tuh nang kayak kita, manusia ada hati, ada ucapan aja. Ya kalau andaikan, tapi kan tidak. Tuhan tuh kan Tuhan mengkiaskan. Artinya siapa yang mengingatku pada dirinya, maka aku bersangatan ingat kepadanya. Bahasa lainnya kan gitu, lebih bagus lagi dari sekedar ucapan yang lain. Sekedar kamu ucap la ilaha illallah, Allah Allah Allah, hatinya ke Juleha. Nah, ya kalah. Nah, itu berarti ucapan aja di hati, tapi hatinya bukan kepada Allah. Nah, sekarang nafsan. Nah, nafsan ini di dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan bahwa zikir nafsan itu disebut dengan zikir nafsi, zikir diri namanya. Diri itu nang mana? Hendak tahu diri lah. Diri itu nang mana? Langsung. Nah, tubuh ini ada jasad, ada batin. Ya kelak, ada jasad nih, nah, ada batin di dalam. Di dalam ini ada rongganya. Ada hati kita, yalah. Itu lain diri kita, hati itu. Tapi bagian daripada diri kita, ya kelak. Karena ini sudah di dalam. Wilayah dalam dah hati. Di dalam hati itu ada sir. Di dalam sir itu, di dalam hati itu ada sir, namanya sir. Di dalam sir itu ada ruh. Nah, diri kita di mana? Apa di dalam ruh? Diri kita mana? Diri kita ada karena ada jasad, ada ruh. Tercampurnya jasad dan ruh itulah namanya diri kita. Ketika nanti meninggal dunia, ketika kita meninggal dunia, dicabutlah roh kita. Diri kita ikut di dalam roh. Nah, itu yang ditanya man rabbuka tuh, siapa Tuhanmu, jar Tuhan. Man rabbuka, bila pekerjaannya main domino tuh suka man rabbuka aja, domino aja jawabannya. Bila suka munjun anu nih apa nih mancing, man rabbuka aja. Mujair mujair atau kaloi ikan kaloi tahu ya kalau lah. Nah, itu ilustrasi aja lah, pahami lagi ya kalau lain itu pang iyalah. Artinya apa yang menjadi kenangan kita akan ucapkan ketika itu. Nah, antara jasad lawan ruh ini, nah ada diri kita itu kayak apa? Nah, contoh ulun mengisahkan diri. Pian pernah terkenang masa anak-anak lah, main bola waktu di pinggir sungai kah, di kampung halaman kah, atau yang yellownya nih mengatakan pacar bahari. Ya kah? Itu kita membayang, itu saat itu diri kita tuh. Nang kita bayangkan tuh diri kita tuh. Yalah. Nah, pian pernah tidur kayak ini, tapi pian ingat lawan diri pian tuh. Nah, melihati pian sorangan, yalah, itu diri pian. Nah, mengingat Allah dalam diri itu yang saat nang kayak itu, nah diingati Allah. Misalnya mengingat Allah dulu nama, artinya zikir dirinya hanya masih nama, asma masih tingkat asma, Allah Allah Allah. Akhirnya Allah tuh tidak diucapkan lagi, tapi ia sudah itu juga. Si Juleha tidak pian ucapkan, yalah. Sekarang Julehanya jadi istri pian, tertidur pulang senang hati pian, oh, berhasil aku mengawini Juleha istriku sekarang misalnya lah. Jangan dicari-cari Julehanya. Ini kisah aja. Aloh sudah nggak ada mau Juleha, aloh. Alhamdulillah aloh. Senyum pian, tertidur pian. Iyalah. Pernah lah melihat orang meninggal tersenyum. Hah? Pernah mungkin lah. Ini guru anu nih tahu kira lah orang meninggal tersenyum lah, tersenyum dengan Allah aja wajah. Nah itu ngarannya nafsan tuh diri kita tuh. Coba lihat. Nah waktu pulang lah. Wa amma jikri nafsi
Itulah yang disebut, adapun dengan yang disebut zikir nafsi ialah bahwa zikrun, dia adalah zikru ghairi masmu'in bil hurufi wassauti. Dia adalah zikir tanpa dapat didengar oleh telinga. Terdengarlah. Tidak ada didengar bil huruf, dengan huruf maupun perkataan. Berarti bayangan diri kita itu memang bayangan, tapi dia ada terus. Akibat ruh dan jasad itulah diri kita. Kapan diri kita? Waktu kita marah tuh, nah, anak mau mukul orang tuh, nah, anak lah hamuk di pasar, nah, itu diri tuh, itu diri. Apalagi, nah, ajat senang bananya mengaji Al-Quran malam, tilawah Quran, nah, itu diri tuh. Ingatnya di diri itu disebut dengan zikir tanpa huruf, tanpa suara. Nah, bila kita ingat seperti itu, jakartuhu fi nafsi, aku pun selalu mengingatnya jar Tuhan. Siapa? Diingati Tuhan terus, meskipun tidak diucapkan Tuhan kepada para malaikat. Malaikat, nih hambaku nih, nah, suka sekali berzikir, tidak diucapkan Tuhan seperti itu, tapi Tuhan selalu mengingatnya. Bila Allah, kita banyak lagi mengingat Allah, makin banyak lagi Allah ingat kepada kita. Ila yaumil akhirat. Inilah orang yang selalu dalam sulbiku bahasanya, atau dalam diriku. Dialah yang ada dalam diriku. Itulah bahasanya yang kemarin, sirrun abdi atau sirrul abdi, rahasia hambaku. Aku ana sirrul abdi, aku adalah rahasia hambaku. Ya kah? Yalah, hambaku, aku pun jadi rahasia hambaku, hambaku jadi rahasiaku. Maksudnya orang yang selalu aku ingat dalam diriku. Inilah tentang diri, zikir diri namanya. Subhanallah. Mudah-mudahan pian paham, kawa mengamalkan, sering-sering berzikir, lalu timbul zikir diri ini. Yang zikir ini sampai kita ketidur, dia akan tumbuh terus pada diri kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.